dalam surga, hari ini kembali kami datang di bulan yang baru ini. Kami sangat bersyukur hari demi hari, minggu demi hari minggu, bulan demi bulan kami lalui tahun 2024 ini. Kami masuk di bulan yang baru. Kami tahu berkatnya pun pasti selalu baru buat kami. Hari ini pengurapan yang baru, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, kemuliaan-Mu melawat dan menjamah kami. Roh Kudus dicurahkan di atas hidup kami, sehingga kami hari ini bersukacita. Hari ini kami datang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Beri salam kiri kanan saudara. Tuhan baik, Tuhan kita baik, dan kita semua miliknya. Sebab itu ini adalah saudara-saudara kita. Tetap berdiri karena kita akan sekali lagi memperkatakan pengakuan iman kita. Haleluya. Pengakuan iman, kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang dilengkapkan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus A, dilahirkan dan B, lahir dari seorang anak darah. C, hidup tanpa dosa. D, melakukan mujizat-mujizat. E, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. G, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4, oleh pelanggaran satu orang, Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 5, keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7, karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8, pemutusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9, baptisan Roh Kudus menurut kisah para rasul dan kuat dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10, pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11, kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Visi gereja kita adalah menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Dan misinya adalah gereja yang memfasilitasi penyehatan, penguatan jemaat, pengerja, dan hamba Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Pagi ini rohani kita akan dikuatkan. Tapi sama seperti kalau kita lagi sakit atau kita lagi ini, kita nggak bisa menguatkan. Kalau kita nggak bisa menguatkan diri kita sendiri, kita harus datang sama dokternya kan. Jadi kita, saudara, tubuh kita bisa ada di sini. Tetapi kalau pikiran kita, hati kita, perasaan kita, kehendak kita masih pengen kemana-mana, saudara akan sulit disembuhkan. Sebab itu akan sulit disehatkan. Hari ini kita mau menyehatkan kehidupan rohani kita. Amin. Sebab itu bersama-sama dengan saya kita memuji Tuhan, berikan pujian, penyembahan, rasa syukur kita lewat pujian ini. Amin. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
Kami mau masuk dalam kemuliaan-Mu. Kami mau masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Pulihkan kami di dalam nama Yesus. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau Yesus. Siana mata karana musyikiata. Terima kasih. Kami angkat hati dan suara kami menyembah-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Hadir dan jamah hidup. Hadir dan jamah roh kami. Hadir dan jamah dan puaskan kami Tuhan. Kami mau bersenandung di hadapan-Mu. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Hamba menyerahkan pemberitaan firman ini Roh Kudus ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar. Kami siap bersepakat untuk melakukannya bersama-sama. Hanya dengan cara seperti itulah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Nama-Mu ditinggikan lewat hidup kami. Engkau disenangkan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bulan April kita akan sepanjang bulan ini berbicara tentang power of gospel, kekuatan Injil, kuasa Injil, gitu ya. Keagungan, terserah lah saudara ngomong apa, tapi berbicara tentang sepenuhnya tentang ini. Di hari Jumat Agung setelah ibadah dari tempat ini kami ke Jakarta karena cihu saya, ii saya itu ulang tahun, jadi rame-rame ulang tahun aja gitu ya. Tapi di dalam mobil ada pembicaraan bahwa di Jakarta itu sedang marak keselamatan universal, betul ya Mia? Keselamatan universal. Keselamatan universal itu bahwa mereka menyadari dan memahami bahwa suatu saat neraka itu kosong oleh manusia, baik itu mereka yang berdosa, bla 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 yang lain. Karena tidak mungkin manusia itu ada di neraka karena begitu besar kasih Allah. Itu saudara-saudaraku jangan diamini. Kalau saudara mau percaya dengan ini, semua berarti agama akan selamat. Tapi Alkitab katakan di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus. Jadi saudara bisa cari di bawah kolong langit ini, apakah dia ngumpet di gua-gua, ngumpet di terowongan. Alkitab katakan tidak semua agama itu memiliki jalan untuk masuk surga. Jadi dan anehnya ada beberapa GSJA sudah mulai mengajarkan. Oh itu orangnya udah takut. Berarti dia itu kalau sudah takut karena dosa, dia nggak bisa hidup benar, nggak hidup suci gitu ya, pasti dia ngomong, udahlah kita pasti masuk surga lah gitu ya. Hati-hati dengan pengajaran ini, hati-hati. Jadi saudara-saudara akan lihat perkembangan dunia yang semakin hari semakin aneh ini gitu ya. Jadi di Jakarta itu sudah banyak, ada beberapa GSJA
percaya gitu, karena mengikuti pengajaran-pengajaran ini. Tapi saudara-saudaraku, percayalah saudara, pegang kata-kata saya. Kalau engkau tinggalkan Yesus, pasti tempatmu di neraka, nggak ada tempat yang lain. Karena Alkitab mengatakan, seberapa banyak pun kebaikan kita, seberapa banyak pun, apa itu istilahnya ya, persembahan kita di dunia ini, seberapa sering pun saudara memperhatikan orang lain, dikatakan bahkan engkau memberikan tubuhmu gitu ya untuk kebaikan orang lain. Alkitab katakan tanpa di dalam Yesus, semua perbuatan baik kita seperti kain kotor. Jadi saudara-saudara harus pahami ini saudara. Jangan mau dikibuli oleh ajaran-ajaran yang sesat ini, karena ada keselamatan universal. Jadi semua agama itu dititipkan sebuah kebenaran yang membawa orang kepada surga. Tapi Alkitab katakan, no. Jadi saudara-saudara harus pahami ini. Power of God's gospel, kekuatan Injil. Kita akan berbicara, buka saja kalau tidak sempat, karena ada 4 bagian dari ayat ini saja di kitab Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Saudara-saudaraku harus memahami ketika mulai masuk dalam pembahasan ini, kita nggak boleh keluar dalam pemikiran kita bahwa kita adalah warga kerajaan surga di bulan yang lalu. Jadi saudara-saudaraku, ketika saudara ada di dalam warga kerajaan surga, seharusnya Injil itu bagian dari kehidupan warga kerajaan surga. Anda tidak boleh memahami dalam konteks dari luar kerajaan surga. Jangan lihat ayat ini dari luar atau dari kacamata di luar dari kerajaan surga. Sehingga ketika saudara memahami ayat-ayat yang akan kita baca ini, dan mungkin rekan-rekan saya yang akan berkhotbah di dalam tema ini, saudara-saudaraku, saudara harus melihatnya dalam lensa bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Kalau saudara bisa baca di situ, kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di sini Paulus, saudara-saudaraku, berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ada apa dengan Injil sehingga Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Apa itu Injil? Mengapa Paulus mengatakan aku punya keyakinan yang begitu kokoh? Kokoh itu nggak tergoyahkan, teguh, gak bisa diombang-ambingkan, gak bisa. Walaupun ada begitu banyak tawaran-tawaran, kokoh itu nggak bisa goyah gitu, teguh pendiriannya. Mengapa Paulus, ada apa sebenarnya di dalam Injil ini sehingga Paulus memiliki keyakinan yang begitu kokoh? Kalimat selanjutnya dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Jadi kata orang Yahudi, setelah itu orang Yunani, itu berbicara, saudara-saudaraku, mewakili dunia, seluruh dunia, semua manusia ketika itu. Di sini kita tahu kenapa Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Karena Injil sumbernya bukanlah
dari manusia, tapi sumbernya dari Allah. Walaupun saudara akan melihat, kalau saudara belajar tentang Alkitab, mempelajari Alkitab, ada begitu banyak penulisnya, ada begitu banyak latar belakang dari penulis yang berbeda-beda, jarak penulisannya berbeda-beda, tapi dikatakan itu semua satu seperti benang merah. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada kesinambungan cerita narasi, ada kesinambungan visinya Allah, ada kesinambungan yang Tuhan lakukan. Apa yang Dia katakan itu disempurnakan, dinyatakan di dalam perjanjian baru. Tidak ada yang salah. Kalau saudara tadi baca pengakuan iman, Alkitab adalah firman Allah, dikatakan satu-satunya kaidah yang mutlak, satu-satunya kaidah yang berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Oleh sebab itu berarti ibadah kita harus berpusat pada apa? Injil. Itu berarti gereja kita harus berpusat pada apa? Injil. Iman kita harus berpusat pada apa? Injil. Khotbah-khotbah saya, khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan harusnya berpusat pada Injil. Kehidupan saya harusnya berpusat pada Injil. Penginjilan kita juga harusnya berpusat pada Injil. Cara kita pacaran juga harusnya berpusat pada Injil. Yang pacaran katakan amin. Berarti nggak ada yang pacaran di sini. Awas dulu dengar Tuhan, nggak ngaku. Yang pacaran katakan pacaran kita harus berpusat pada. Bapak kenapa pacaran? Oh iya, baiklah. Kalau Injil adalah kekuatan Allah, maka Injil tidak pernah gagal, amin. Dia akan melakukan, dia bisa mengubahkan, bisa melakukan apa saja. Jadi Injil ini adalah solusi dari semua persoalan-persoalan hidup kita. Apakah persoalan politik? Solusinya ada pada Injil. Apakah persoalan filsafat? Solusinya ada pada Injil. Apakah persoalan agama? Solusinya ada pada Injil. Apakah persoalan psikolog? Ngaur mulai otak kita, ngaur mulai pikiran kita. Solusinya pada Injil. Mungkin saudara bertanya, bagaimana Injil dapat disebut kekuatan Allah, Pak Kennedy? Padahal Injil ditulis oleh manusia. Rupanya ketika itu kalau saudara baca, mungkin juga sampai sekarang saudara-saudara banyak orang, baik orang Kristen, kalau orang di luar Kristen mah nggak usah ditanya lagi, menolak berita tentang Injil, meragukan Injil itu adalah kebenaran Allah. Apalagi kekuatan Allah. Mengapa mereka meragukan? Menolak isi Alkitab, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Galatia pasal 1 ayat 11 dan ayat 12. Paulus berkata, sebab aku menegaskan kepadamu, karena ada orang-orang di Roma ketika itu meragukan, ada orang-orang Kristen di Galatia meragukan bahwa Alkitab adalah firman Allah, bahwa Alkitab adalah kekuatan Allah, bahwa Injil, berita tentang Yesus adalah kekuatan Allah, berita sukacita, kabar baik dan lain sebagainya. Di dalam Galatia, Paulus menyempatkan dirinya menuliskan, menjelaskan, saudara-saudaraku, mengapa engkau tidak perlu meragukan Injil, mengapa engkau tidak perlu meragukan isi Alkitab. Galatia pasal 1 ayat 11-12 dikatakan, sebab aku menegaskan kepadamu. Adakah? Coba di ayatnya, saudara-saudaraku. Next. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Dengar, semua tulisan Paulus, dikatakan Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan bahwa aku mendapatkannya, sumbernya bukan dari manusia,
Tapi sumbernya dari anak Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sang Mesias itulah sumber tulisanku, Paulus katakan. Karena aku bukan menerimanya dari manusia 12. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Berbicara tentang Alkitab, baik Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau saudara yang di dalam Perjanjian Lama belum terungkap, tapi diungkapkan di dalam Perjanjian Baru. Saudara bisa melihat, saudara-saudaraku, memang saya katakan Alkitab kita ditulis oleh 40 orang yang berbeda dari 13 negara, saudara-saudaraku, di 3 benua. Jadi penulisnya ada di 3 benua, penulisnya itu ada di 13 negara, penulis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ada 40 orang. Kurun waktunya 1500 tahun. Jarak waktu si penulis di dalam Kejadian kah, Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, jaraknya itu berbeda-beda, saudara-saudaraku. 1500 tahun. Dengan background penulis yang berbeda-beda. Saudara bisa bermacam-macam. Ada penulisnya nabi, ada penulisnya raja, ada penulisnya nelayan, ada juga penulisnya jenderal, ada penulisnya politisi, ada penulisnya hakim, ada penulisnya kaum cendekia, ada penulisnya dokter, ada penulisnya tukang pajak, bea cukai, Matius. Ada penulisnya orang kaya, ada juga penulisnya orang miskin. Beda latar belakang budaya, beda latar belakang pendidikan. Tapi anehnya jaraknya 1500 tahun. Anehnya din ajaib. Setiap tulisan mereka selalu berkaitan satu dengan tulisan yang lain. Tidak pernah saling berantem, benturan satu dengan yang lain. Tidak pernah bertolak belakang satu dengan yang lain. Berita tulisan di Kejadian oleh Musa tidak pernah mengatakan tulisan yang A atau tulisan di dalam Matius. Musa itu menulis salah, nggak ada, baca Alkitab kita. Nggak ada yang saling mengcounter, tapi tulisannya saling terkait satu dengan yang lain. Itu membuktikan isi Alkitab satu idenya, satu sumbernya, yaitu apa? Allah. Kalau satu sumbernya, nggak mungkin salah. Walaupun beda budaya, beda negara, beda benua, beda kebudayaan sang penulisnya, beda latar belakang. Karena sumbernya satu, maka dari Kejadian sampai Wahyu, katanya, beritanya satu. Itulah sebabnya dikatakan dari awal, Alkitab adalah firman Allah. Kalau saudara baca dan, itu adalah firman Allah selama engkau membacanya dalam Alkitab. Kalau engkau baca yang, bukan istri yang, sini dong. Kalau kau membacanya dalam Alkitab, itu adalah firman Allah. Alkitab, pengakuan iman. Hafal saudara. Alkitab adalah firman Allah yang diilhami. Kalau kata diilhami, yang sumbernya adalah Allah sendiri. Jadi kalau ada begitu banyak yang bertentangan dengan Alkitab, pengkhotbah, pengajar-pengajar, para teolog, penafsir-penafsir, menafsirkan dari Kejadian sampai Wahyu saling bertolak belakang, ayat A dan ayat B saling bertolak belakang, berarti yang menafsirkannya lah yang salah, bukan penulisnya. Kesatuan dari tulisan mereka menjadi kesatuan mahakarya. Satu tema sentral,
tentang karakter dan sifat-sifat Allah juga dinyatakan di sana. Satu tema, saudara-saudaraku, bahwa Allah mengasihi manusia dari Kejadian pasal yang ketiga 15. Dari satu tema itu terus di dalam Perjanjian Baru. Apa yang dikatakan dalam Kejadian 3 pasal 15? Ayat 15 maksudnya. Itu dinyatakan 1500 tahun kemudian. Maksud Allah dalam Kejadian pasal 3 15 itu apa sih? Maka dinyatakan, dijawab di dalam Perjanjian Baru. Maksud saya adalah Yesus akan datang ke bumi untuk menyelamatkan semua orang. Kata menyelamatkan semua orang ini ditafsirkan bahwa semua manusia akan diselamatkan. Saudara-saudaraku, memang Tuhan mati untuk semua orang, tapi pengampunannya hanya berlaku bagi orang yang percaya bahwa dia telah mati untuk dosa-dosanya. Memang Tuhan katakan Tuhan tidak mau satu orang pun mati di dalam kebinasaan. Tapi dengan kehendak bebasmu, Tuhan melepaskan engkau, membiarkan engkau, karena engkau tidak mau memilih yang terbaik. Ya udah, saudara-saudara, itu pilihanmu. Alkitab bukanlah buku manual tentang hidup kita, saudara-saudara. Dengar ini baik-baik. Alkitab bukanlah manual. Manual itu apa ya? Kalau saudara beli televisi, itu manual ya namanya. Kalau beli televisi, cara nyoloknya di mana itu ya? Apa itu namanya? Manual itu apa, Bu? Bukan otomatis. Thank you, Bu. Karena saya nggak tulis artinya. Alkitab bukanlah buku yang otomatis tentang hidup kita. Sebab fokus Alkitab itu sebenarnya bukan fokusnya tentang kita, tapi fokusnya tentang Kristus. Tentang Yesus. Kalau banyak pengkhotbah bicara tentang aku, pasti itu fokusnya bukan pada Kristus, tapi pada aku. Alkitab bukan tentang kita, tetapi Alkitab itu bicara tentang Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan, dan Alkitab, Yohanes 5 ayat 39 bagian B. Dan Alkitab itu sendiri memberi kesaksian tentang aku, kata Yesus. Dari dulu dikatakan nabi-nabiku bicaranya, kesaksiannya tentang aku. Semua penulis-penulis di dalam Perjanjian Lama, baik itu Musa, baik itu Daud, baik itu bla bla bla, Yehezkiel, baik itu Yeremia, baik itu Hosea, baik itu Yoel, baik itu Yehezkiel dan bla bla yang lainnya. Dia katakan, itu semuanya bicara tentang aku. Baik itu pengkhotbah kayak ini, itu semuanya bicara tentang aku, kata Yesus. Pertanyaannya, apa itu Injil? Yang membuat begitu Paulus begitu kokoh. Apa itu Injil, saudara-saudaraku? Singkat saja, kata Injil itu Evangelion, kabar baik artinya. Jadi kalau saudara khotbah hari ini bicara tentang kabar baik, kalau khotbah nggak bicara tentang kabar baik, saudara-saudaraku, nakut-nakutin, itu bukanlah Injil. Kalau kita berkhotbah, Yesus itu telah mengampunimu, itu kabar baik tuh? Itu kabar baik atau umat. Kalau dikatakan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan, kabar baik tuh? Kalau dikatakan kalau engkau mati, udah percaya sama Yesus, mati masuk surga, kabar baik tuh? Mudah-mudahan benar kata Anda. Harus. Kalau bicara saudara adalah warga kerajaan surga, suatu saat saudara akan memerintah bersama-sama dengan raja di atas segala raja. Tadi pengakuan iman bahwa Yesus akan datang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Engkau akan memerintah di sana. Kita bukan budak. Walaupun engkau tidak sekaya
dengan korupsi timah itu 271 triliun. Coba bagi dikit. Untung gak dia kasih ke kitanya. Kalau dikasih ke gereja dia ngomong, aku bagi ke gereja itu 3 miliar, habis deh KPK datang. Untung dia ngomong, pakai dia beli rumah, aku yang kasih itu 1 M. Habis gue besok-besok sudah ada yang datang kepada ke rutan. Bukan busuk saya di rumah sakit, tapi di rutan. Kabar baik. Seharusnya setiap minggu saudara mendengarkan kabar baik dari tempat ini, amin. Pulang sukacita karena yang disampaikan kabar baik. Injil adalah kabar baik. Artinya Allah melalui Yesus Kristus, jalan terbuka, jalan keselamatan telah terbuka bagi semua manusia. Inilah kabar baik, di mana Allah melalui Yesus Kristus sudah membuka jalan keselamatan. Masuklah di dalam jalan itu. Alkitab katakan, akulah jalan itu. Yesus katakan, akulah jalan yang lurus itu, akulah jalan yang benar itu. Masuk ke sana, bukankah itu kabar baik? Dulu tanpa Yesus, sebelum Yesus datang, semua orang bingung, saudara-saudaraku. Kalau mati aku kemana? Kalau aku berdosa, apa yang harus aku lakukan? Bla 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 bla. Tapi Yesus datang, saudara. Injil itu adalah kabar baik di mana Allah melalui Yesus Kristus sudah membuka jalan keselamatan, jalan ke sorga, jalan pengampunan untuk bangsa, baik bagi Yahudi dan non-Yahudi, baik orang budak maupun orang merdeka, baik kaya maupun miskin, baik orang pintar maupun orang bodoh, yang tidak terpandang maupun yang terpandang, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya Roma pasal 1 ayat 2 dan 4 sampai 4 dikatakan, Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan pengantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya Yesus yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Minggu yang lalu saudara sudah rayakan bersama-sama kebangkitan dan kemenangan ini, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saksi Yehova mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah nabi yang tertinggi. Yesus itu diciptakan, tapi Alkitab mengatakan dia tidak diciptakan, tapi diperanakan. Benihnya bukan dari laki-laki dan perempuan, tapi Alkitab mengatakan apa? Allah hanya menitipkan sebuah wadah di perutnya Maria. Benihnya ilahi, benihnya kudus, benihnya tak bercacat, benihnya tak berdosa. Yesus itu adalah Allah. Ya, baru pendahuluan, tinggal 15 menit. Injil itu telah dijanjikannya sebelum lewat perantaraan nabi-nabinya bla bla bla. Di mana, sekali lagi saya katakan, di manakah kekuatan gereja saat ini? Di mana kekuatan hidup kita saat ini? Di mana kekuatan masa depan kita, saudara-saudaraku, saat ini? Di mana kekuatan pelayanan kita saat ini? Di mana kekuatan bisnismu saat ini? Alkitab katakan kekuatannya ada di dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Injil berbicara tentang Yesus, bukan berbicara tentang kita. Artinya kalau ada Injil yang membicarakan tentang manusia, tentang si pendeta, itu bukanlah berita Injil. Karena Injil adalah tentang Yesus. Di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 dikatakan, inilah permulaan dari Injil. Tentang Yesus Kristus, anak Allah. Banyak orang mencari
apa yang mereka hadapi di dunia ini. Seperti masalah agama, masalah politik, masalah filsafat, masalah dosa, masalah kematian, masalah kehidupan setelah kematian, masalah neraka, masalah sorga. Jawabannya sudah disampaikan 2000 tahun yang lalu. Jawabannya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jawabannya hanya ada di dalam Injil. Saya berharap saudara memahami kekuatan Injil yang pertama itu tidak masuk dari 4 bagian. Hanya satu, mudah-mudahan bisa. Kekuatan Injil yang pertama adalah mengubahkan hidup kita. Amin, saudara-saudara. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 13 dikatakan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Ini Paulus, saudara-saudara. Dia ceritakan tentang dia, tentang hidupnya yang dahulu sebelum kenal Yesus, sebelum berjumpa dengan Yesus. Dalam agama Yahudi dia katakan, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 13. Kalau saudara baca baik-baik, pertama, kekuatan Injil itu mengubahkan hidup saya dan hidupmu. Orang yang mengalami Injil pasti diubahkan hidupnya. Amin. Salah satu contohnya adalah Paulus. Dari musuh Kristus, dari musuh Kristus menjadi utusan Kristus. Galatia 1:13 tadi yang saya bacakan kepada saudara. Sebab aku telah mendengar, sebab kamu, dikatakan kepada orang-orang Galatia, jemaat-jemaat di Galatia, telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dalam Galatia pasal 1 juga ayat 23-24 dikatakan, mereka hanya mendengar bahwa ia dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Dengan ini Paulus tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan bukan hanya saudara, tapi juga menyelamatkannya. Dia juga menyadari bahwa Injil yang sama yang dia beritakan itulah yang mengubah hidupnya. Tanpa Injil, maka manusia berdosa tidak pernah berubah, tidak pernah diubah hidupnya, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, kalau suamimu ingin bertobat, jangan banyak ngomong. Suruh dia bertemu dengan Injil, suruh dia bertemu dengan Yesus, pasti diubahkan hidupnya. Amin. 1 Tesalonika, saudara-saudaraku, bagian ayat yang ke 1 Tesalonika ayat 1 dan sampai maksudnya ayat 1 Tesalonika 1 ayat 5 bagian A. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Lihat ini, saudara-saudaraku, pernah Paulus hendak membayangkan iman yang kau punya dan iman yang saya punya hari ini. Itu pernah 2000 tahun yang lalu pernah ingin dimusnahkan. Gereja-gereja ini ditutup, dihancurkan oleh Paulus. Tapi Injil yang menguatkan iman kita, Injil yang membuat kita tetap berani berkata tidak kepada dosa, berani berkata tidak kepada ajakan dunia. Injil yang seperti itulah yang ingin dibinasakan oleh Paulus. Tapi justru Injil inilah yang mengubahkan hidup. Anakmu sulit engkau omong, sulit engkau nasihati, pertemukan dia dengan Injil. Pertemukan dia dengan Injil. Jangan pertemukan dengan kecerewetan kita. Gak bisa mengubahkan kata-kata kita. Kalau bisa nasihat kita bisa mengubahkan orang lain, gak ada perlu Injil. Maka Tuhan ngomong, kamu salah sih strateginya. 2000 tahun yang lalu sudah saya ngomong, siapapun yang keras hatinya, pertemukan dengan Injil. Banyak kesaksian-kesaksian.
Kesaksiannya Pak Filipus Payubi. Kita belum pernah dengar kesaksian beliau. Beliau salah satu yang membakar gereja di Situbondo. Tahu berapa Pak? 83. Pernah peristiwa di Situbondo kan, pernah kau dengar? Klik aja sekarang Google pembakaran gereja di Situbondo. Coba lihat, mana tahu ada gambarnya Bapak itu. Tapi diubahkan oleh Injil, amin. Bukan diubahkan oleh gedung gereja. Bukan diubahkan oleh kursi yang empuk. Makanya saya berpikir kalau anak-anakku masih nakal sekarang, perlu pertanyakan, gereja itu memberitakan di Injil itu. Harusnya setiap orang yang datang ke gereja diubahkan hatinya, karena yang disampaikan apa? Injil. Paulus mengalami perubahan hidup yang radikal. Dari musuh Kristus menjadi utusan Kristus. Paulus mengalami perubahan karakter dari keras, dari arogan menjadi lembut dan rendah hati. Mengapa? Karena dia bukan dinasehati, tetapi dia bertemu dengan sang penulis Injil itu. Sang Injil itu yaitu Yesus Kristus. Di Damsyik, Kisah Para Rasul pasal 9. Ngerti itu? Perubahan hidup Paulus menuntun orang lain untuk melihat keagungan dari Injil itu, untuk melihat kemuliaan dari Injil itu, untuk melihat dan merasakan mengalami kuasa dari Injil itu. Ingat, Injil itu memuliakan Allah. Injil itu sendiri adalah berita tentang kebahagiaan, tentang sukacita. Jadi kalau saudara berkata tentang Yesus, berarti orang yang mendengarkan bahagia, karena Yesus adalah berita kabar baik. Injil itu mengubahkan hidup kita. Injil itu membentuk kita semakin hari seperti Kristus. Injil itu mengubahkan pola pikir kita. Injil itu mengubahkan pola hidup kita. Injil itu mengubahkan karakter kita. Saya ngomong sebuah catatan. Kalau kita mengaku bahwa setiap hari kita membaca Injil, tetapi hidup kita tidak diubahkan, berarti kita pertanyakan, Injil apa yang kau baca? Agak keras ya saudara. Saya khotbah di KKR kemarin itu, di GSJ itu datang 170 family camp. Panitianya ngomong, itu baru saya tahu setelah mau selesai ibadah minggu dong. Kemarin kita diberkati walaupun sangat keras khotbahnya. Dalam hati kalau tahu gitu, hari ini saya nggak keras khotbahnya. Saya hajar. Hari ini juga saya mau hajar. Saya ngomong, kalau saudara mau dengar kata-kata yang lembut, manis, tertawa-tertawa, undang saja Sri Mulat ke sini. Udah mati ya? Yang itu kalau ngomong satu orang itu apa namanya? Tapi bisa stand up, undang para stand up. Saya mau beritahukan Injil yang mengubahkan hatimu. Pak Gembala, boleh engkau tidak ubah lagi saya, tapi saya minta maaf akan memberitakan Injil. Awalnya mereka mulai melihat saya dan menantang. Coba lu bisa mengubah. Coba sekeras apa sih? Setelah itu baru satu-satu keluar. Kalau kita mengaku dengarkan ini agak keras, saudara. Kalau kita mengaku bahwa kita setiap hari membaca Alkitab, tetapi hidup kita tidak setiap hari berubah, berarti ada yang salah, ada yang perlu dipertanyakan. Kalau ada yang mengatakan aku rajin ke gereja, tetapi tidak mengubahkan hidup apa-apa dalam hidupmu, tidak mengubahkan hidupmu, tidak ada apa-apanya, tidak mengalami apa-apa, ada yang salah dalam bergereja kita. Kemarin pertemuan pendeta-pendeta di GSJ Cimahi, GSJ
Getsemani di Sisalwa. Habis saya bicara materinya kan ada KKA. Supaya pendeta-pendeta tahu itu KKA, berKKA itu seperti apa. Saya ngaku saudara. Saya ngomong begini. Saudara tahu nggak ya? Apakah ini salah? Saya nggak bisa baca Alkitab itu 8 pasal satu hari. Tuh kan kalian diam semua. Masa pakai ini? Saya ngomong, saya nggak bisa berdoa itu 1,5 jam. Saya udah pernah berdoa menangis, main gitar lah. Saya sudah semua bahasa rohnya sudah saya keluarkan. Saya lihat, kok masih 45 menit? Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Memang kalau baca Alkitab 8 pasal nggak mengubahkan apa-apa, akhirnya terinspirasi Pak. Untuk apa kita banyak baca Alkitab tapi nggak mengubahkan apa-apa dalam hidup kita? Saya tidak mengadakan saudara, Anda tidak boleh baca Alkitab. Tapi ada pendeta-pendeta yang baca Alkitab itu 1 tahun bisa 2 kali. Artinya dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Dan dia diurapi Tuhan. Saya pengen. Beda dengan istri saya. Boleh saudara beda kacamatanya, akhirnya kurang rohani pakai ini, terserah. Saya mengaku. Saya tidak bisa 10 pasal setiap hari. Kalau sekali dalam setahun sih 10 pasal bisa. Saya pernah mau baca. Saya mau pastikan 20 ayat sehari. Supaya saya bisa dalam setahun itu mungkin paling sedikit 1,5 Alkitab selesai. 1 pasal, 1 Alkitab selesai, setengah Alkitabnya bisa selesai lagi. Hanya bisa 2 minggu saudara-saudaraku. Setelah itu kembali 1 pasal lagi. Dengarkan ini baik-baik. Kalau kita mengaku bahwa kita setiap hari membaca Injil, tetapi hidup kita tidak setiap hari diubahkan, ada sesuatu yang salah di sana. Kalau engkau berkata, aku setiap minggu ke gereja pakainya ini, tapi tidak setiap minggu engkau diubahkan. Bukankah Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan, kita akan harusnya berjalan dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kalau kemuliaan hari ini engkau berjalan, artinya kemuliaan minggu depan itu akan semakin mulia juga. Kalau hari ini engkau masih seperti gambar Kristus, engkau berjalan terus menerus, akhirnya seperti Kristus. Ada dikit kita diubahkan, pola pikir kita diubahkan, kemauan kita diubahkan, kehendak kita diubahkan, pikiran kita diubahkan, karakter kita diubahkan. Sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya kita wajib baca Alkitab. Itulah sebabnya wajib dengar Injil. Itulah sebabnya kita wajib datang ke gereja. Karena gereja memberitakan Injil. Ketika gereja memberitakan Injil, kita sedikit demi sedikit diubah. Seperti Kristus. Kekuatan Injil itu loh. Itu kekuatan Injil saudara-saudaraku. Injil membuat orang-orang, kalau saya bacakan satu lagi saudara. Udah tadi diangkat udah 0. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Orang-orang di Tesalonika ini penyembah berhala. Tetapi ketika mereka mendengar Injil dan menerima berita Injil, maka mereka berbalik, meninggalkan berhala mereka. Siapa
membuat mereka berbalik dari berhala-berhala mereka. Injil Yesus Kristus pusat utama dari Injil itu. Injil membuat orang-orang berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Ada perubahan hidup yang signifikan bagi orang-orang Kristen di Tesalonika ketika mereka mendengar tentang Yesus. Ketika Paulus, ketika orang-orang itu memberitakan tentang Injil. Sekali lagi setelah itu saya tutup. Coba buka satu slide ini saja. Ini menohok kita semua. Ini harusnya berbicara keras untuk kita. Timothy Keller mengatakan, kalau Anda belum mengalami Injil, maka Anda belum benar-benar mengerti Injil. Kalau Anda berkata, saya tahu Injil, tetapi hidupmu belum berubah, maka Anda sebenarnya belum tahu apa itu Injil. Jadi jika Anda belum memiliki kehidupan yang diubahkan, Anda sebenarnya belum mengenal Injil. Keras tuh Timothy Keller tuh mengatakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terlalu lama saudara melakukan ini. Itu menohok kita, menohok saya. Keller kalau dia mau ngomong sama saya, Timothy ini, Keller ngomong, kalau engkau mengkhotbahkan Injil, tapi hidupmu tidak berubah, dikatakan engkau benar-benar sebenarnya belum pernah berkhotbah tentang Injil. Engkau tidak tahu sebenarnya apa yang kau beritakan. Baru beri. Minta ampun kita dengan pernyataan si Timothy Keller ini. Mari kita datang bersama-sama. Kita naikkan pujian yang dipersiapkan. Mulai menutupkan, tundukkan kepalamu, mulai bicara kepada Tuhan. Tuhan, Injil hari ini harus mengubahkan hidup. Firman yang aku dengar, firman yang ku baca, setiap pagi harusnya mengubahkan aku. Karena Injil bukan hanya bukan berita kosong, tapi Injil adalah kekuatan Allah yang mengubahkan kita, mengubahkan suami-suami, mengubahkan istri-istri, mengubahkan anak-anak kita, mengubahkan bangsa, mengubahkan negara, mengubahkan pemimpin dunia. Injillah yang mengubahkan Kaisar Konstantinopel. Injillah yang mengubahkan Paulus. Injil itulah yang mengubahkan Kennedy Sihotan. Injil itulah yang mengubahkan saudara dan saya. Kenaikan pujian ini. Mari yang bertugas dan Kau
Oleh sebab itu Paulus mengatakan datang dengan penuh hormat, datang dengan penuh rasa syukur, datang ketika engkau masuk dalam perjamuan ini, datang dengan rasa kagum akan pengorbanan dari Yesus untuk saudara dan untuk saya. Jama dan taruh berkatmu di atas roti yang adalah tubuh. Taruh kuasamu dan mujizat di atas roti yang adalah tubuh, sehingga kami memakan. Kami bukan hanya kagum akan perbuatanmu di atas kayu salib, tapi kami juga hormat atas pribadimu yang agung. Lalu ia, yaitu Yesus, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, yaitu kepada murid-murid, dan hari ini memberikannya kepada saudara dan kepada saya. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan. Taruh juga tanganmu di atas cawan kami masing-masing. Biarkan cawan ini mengudus, menyuci, melayakkan kami. Biarkan cawan ini, darahmu menutup bungkus menggali hidup kami. Kuasa darahmu juga menyembuhkan kami. Kuasa darahmu akan memberkati kami. Kuasa darahmu akan memutihkan kami seperti salju. Kuasa darahmu mematahkan segala kuasa setan dan kuasa iblis, kuasa dunia yang mengikat hidup dan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ia hari ini, saudara, setelah ia mengambil roti, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini, yaitu yang kau pegang dan saya pegang, adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ampunimu, menguduskan dan melayani, menguduskan gereja Tuhan, dan juga menyatakan mujizatnya kepadamu. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bolehkah engkau bersyukur? Karena setiap ketika Yesus melakukan perjamuan yang pertama dengan murid-muridnya, dia katakan, dia mengambil roti lalu mengucap syukur. Mengucap syukur itu membawa mujizat. Mengucap syukur itu membawa kelegaan.
Mengucap syukur itu membawa kemenangan. Mengucap syukur itu membawa kekuatan baru. Hamba menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Berkat Tuhan di atas persembahan kami. Berkat Tuhan di atas perjamuan kudus. Berkat Tuhan di atas ibadah kami. Berkat Tuhan juga di atas firman. Berita Injil yang kami dengar. Berkat Tuhan juga di atas semua persembuhan yang kami kembali. Dalam nama Yesus, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan sedang menghadapkan wajahnya dan mengangkat tangannya secara pribadi dan mengarahkannya kepadamu. Saudara-saudaraku, warga kerajaan surga, pulanglah. Engkau sudah mendengarkan berita Injil yang mengubah. Berita Injil sebagai kabar baik dan sukacita yang melegakan. Pulanglah engkau. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan terus menyertaimu mulai dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang lagi yang kedua. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Bila saudara keluar kota, hati-hati dan tetap jaga kesehatan.